Ketemu lagi nih di GP Talks ke-30 hari ini dengan tema yang agak beda nih. Kita lebih membumi sekarang temanya. Jadi coba kita undang kawan-kawan yang lulusan Jerman dan dia udah berkarir di Jerman juga. Kita coba kulik lebih detail. Dulu pertama kali ke Jerman tuh kayak gimana sih dan gimana caranya sampai di titik yang dia punya sekarang. Nah, untuk sesi GP Talks yang kali ini, yang ke-30 ini, kita undang kawan saya sebenarnya ini. Dulu kita bareng pertama-tama di Jerman, berapa tahun lalu ya Kak? 14 tahun lalu kalau nggak salah, atau 15 tahun lalu lah. Tapi bedanya memang beda jurusan ya, beda jurusan. Dokter Raka ini, ya dia dokter, karena dia dokter dulu ngambilnya adalah M-Course gitu. Nah, mungkin lebih detailnya nanti kita bisa ngobrol dulu sama Raka, tapi mungkin untuk perkenalan kali Kak ya. Mungkin bisa perkenalan dulu, auf Deutsch, mungkin beberapa ada yang nggak percaya, bener nggak sih ini dokter dari Jerman, jangan-jangan dia nggak bisa bahasa Jerman gitu. Jadi, bitte schön Raka, stell dir mal vor. Okay, so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich bin Raka, ich bin 33 Jahre, aktuell lebe ich in Bremen. Ich bin ein Chirurg vom Beruf in Klinikum Bremen Mitte seit 2015 und ich bin hier eigentlich in Deutschland seit 2007, so 5. Januar 2007 und habe an der Charité studiert. Erstmal an der Studentenkolleg Halle studiert, M-Kurs und dann an der Charité studiert und letztendlich habe ich mich in Bremen beworben und habe einen Arbeitsplatz gekriegt als Chirurg. Und nun mache ich meine Facharztausbildung, die bald fertig wird. Ansonsten, ja. Ja, was soll ich denn noch dazu sagen? Hoffentlich konnte ihr alle verstehen, was Raka gerade gesagt hat. Wenn nicht, dann könnt ihr natürlich mal fragen, weil die meisten sind eigentlich schon mal Deutsch gelernt oder gerade beim Lernen, Deutsch lernen. Aber ab jetzt können wir auf Indonesia reden. Oke Raka, dulu pertama kali di kota apa Kak ininya Kak? Mungkin auf Indonesia saja ya. Studenkolleg apa? Dulu, terus kelamar datang ke Jermannya dulu tuh gimana? Terus emang niat jadi dokter atau memang iseng aja terus nembus atau gimana tuh Kak? Atau memang dulu oke, mundur sedikit ya. Dulu memutuskan ke Jerman tuh karena hopeless di Indonesia seperti apa, atau memang punya will yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi? Gimana Kak? Jadi dulu tuh ceritanya gini, apa namanya? Dulu tuh orang tua tuh ngasih pilihan antara mau kuliah di Indonesia atau mau keluar di luar negeri. Itu pilihan tuh masih bebas, itu jadi awal SMA tuh ada pilihan kayak gitu. Terus udah ikut kayak seminar studi gitu untuk pilihan keluar. Dulu tuh pilihannya tuh ada ke New Zealand, ke Australia lah, ke Singapura, Malaysia dan segala macam. Pilihannya dekat-dekat lah gitu. Cuman kalau dilihat dari segi biaya dan ininya, ngelihat kok di Eropa itu kayaknya lebih murah ya dalam waktu itu pikirannya ya. Terus jadi kita nyari-nyari gitu, dapat bimbingan lah ke arah Euro Management waktu itu. Dapat info dari situ, oke, kayaknya menarik nih. Cuman persyaratannya kan kalau ini harus bisa bahasa Jerman ya di Jerman. Jadi ya udah mulai ada persiapan. Mulai kelas 3 SMA tuh udah mulai ikut les bahasa Jerman di Goethe Institut, udah dapat waktu itu udah A2 kalau nggak salah. Udah dapat A2. Jadi udah ada basicnya. Ya habis itu ya persiapan lain ya, persiapan dari segi belajarnya lah, persiapan dari segi finansial dan segala macam. Terus ya itu ya intinya udah persiapan matang baru kita berangkat ke Jerman. Oke, jadi dasar bahasanya udah ada, terus emang dari awal tapi mau ngambil M-Course Kak, mau jadi dokter atau memang dari awalnya sih emang udah ada ini ya, dari awalnya emang dokter ya, karena
apa namanya, gimana ya, ngelihat kalau dulu ngelihatnya dokter tuh prestisnya ada gitu. Mau dimanapun gitu, mau di Indonesia kayak, mau di Jerman kayak, mau di Amerika, mau di mana, dokter gitu, prestisnya ada. Ya dilihat, bukan maksudnya apa, pekerjaan lain nggak ada prestisnya, cuman kalau kita ngelihat apa namanya, dari segi finansial, dari segi wawasan, dari segi pengembangan karir, itu waktu itu saya ngelihatnya dokter itu kerjaan yang punya peluang untuk semua hal itu yang saya mau. Oh. Terus dulu waktu nembus student college emang udah niat ke Halle Kak, atau itu dilamarin atau gimana tuh itu cerita itu Kak? Ceritanya dulu kan apa namanya, waktu dicari kan kita mesti ini ya, mesti ngelihat student college tuh adanya di mana aja sih kotanya gitu kan. Student college juga nggak banyak kan waktu itu yang buka summer semester kan ya. Terus apalagi yang mau masuk ini kedokteran untuk summer semester juga termasuk sedikit waktu itu. Waktu awal-awal daftar tahunnya itu cuma ada 20 universitas yang buka buat summer semester atau buat ini, buat M-course ya. Ya jadi di semua kedokteran itu didaftarin gitu. Rata-rata mereka udah mintanya udah C1. Cuman waktu selesai kelar khusus bahasa itu baru dapat sertifikat Deutsch dan ZD dulu. ZD itu dulu B1 kalau nggak salah ya. Nah, BAIN. yang mau BAIN itu cuman ada beberapa student college. Jadi waktu daftar itu dapat di Halle sama dapat di Universitas Bonn. Dulu masih ada student college Bonn, sekarang kan udah jadi privat kalau nggak salah. Jadi saya dulu ini Aufnahmeprüfung di 2 tempat itu. Terus daftar, ternyata dua-duanya dapat di Bonn sama di Halle. Karena di Bonn dari segi cost-nya lebih gede kan, udah ke ini juga, waktu itu udah Besichtigung lihat Wohnung lihat tempat di Bonn juga waktu sama si Putri dulu. Lihat Besichtigung di Bonn juga, udah ngelihat kamar, udah ditunjukin ini segala macam di Bonn. Terus tapi waktu ngelihat di Halle pertama orang Indonesia banyak, itu udah apa ya, tipikal Indonesia lah, bergerombol. Terus habis itu dari segi cost ini segala macamnya murah, ya jadi pilihannya ke Halle waktu itu. Karena intinya ngelihat pertemanan sama ngelihat dari segi costnya. Oke, jadi di situ mungkin audiens sudah bisa dapat satu clue ya. Jadi lamarlah sebanyak-banyaknya, walaupun kita mau ngelamar sebanyak-banyaknya pun mungkin karena ada keterbatasan administrasi, contohnya misalkan B1 ya, cuma B1, jadi kita nggak bisa terlalu banyak. Jadi kalau bisa yang di sini tuh punya sampai B2, jadi peluangnya itu semakin banyak lah untuk ladungnya. Yang bagus sih kalau misalnya ke Jerman itu minimal udah punya Einladung, buat maksudnya tinggal imatrikulasi di student college, atau minimal punya 10 Einladung buat masuk M-course. Karena opsinya apa namanya, masuk di M-course pertama, nggak semua student college itu nggak semua student college itu membuka M-course pertama itu. Kedua, kalaupun mereka buka, rata-rata mereka bukanya tuh winter semester. Waktu itu bukanya rata-rata winter semester. Dan waktu itu buka summer semester ternyata nggak 20, ternyata tuh cuma 10 universitas waktu itu. Dan itu sama dengan waktu ntar selesai waktu FSP, dan universitas yang buka cuma 10 waktu semester. Ya, berarti ini clue yang kedua, kalau misalnya ngelamar sebetulnya peluangnya secara teoritis lebih besar di winter semester gitu, karena pintunya Jerman itu besarnya itu di winter semester, tapi sebagiannya juga nggak sedikit juga buka di summer semester gitu, jadi peluangnya secara matematis lebih gede ya Kak ya, di winter. Oke, tadi kita udah dengar lo ngomong dalam bahasa Jerman Kak.
Tapi waktu dulu pertama kali ya di Student College itu sebenarnya kalau dibandingin dengan yang lainnya, we good, seberapa bagus atau seberapa jelek sih jika dibandingkan dengan kawan-kawan kita dari negara lain? Dulu waktu kita tuh orang Indonesia di Halle itu bersepuluh. Waktu itu bersepuluh. Jadi satu kelas itu isinya 10 biji anak orang Indonesia. Jadi bisa tahu kan ya, berarti setengahnya itu orang dari Indonesia. Dan sisanya lagi itu banyakkan orang-orang dari Arab, so Yaman, orang Yordan, satu orang Peru, terus satu orang Afrika gitu. Selain orang Afrika, karena orang Afrika dia udah punya anak, nikah sama orang Jerman, semuanya ini bahasa Jermannya hancur lah gitu. Rata-rata dari Aussprache-nya mereka sendiri, dari pengucapan lafalnya mereka sendiri itu terlalu medok, kalau ngerti ya, terlalu medok. Jadi walaupun orang Jerman itu ngerti, cuman kita bilangnya tuh intonasinya salah. Misalnya intonasinya itu harusnya, kalau kita tuh tipikal bahasanya tuh intonasi kita selalu di belakang. Sedangkan kalau Jerman itu ada Betonungnya di zweite Syllabe, ada di suku kata kedua, di suku kata pertama itu misalnya yang mesti diperbaiki. Cuman kalau dari segi dari segi gramatik dan segala macam, si orang Afrika ini yang nikah sama orang Jerman itu kalah lah, nggak ada apa, karena dia itu udah cuma terbiasa ngomong aja. Kalau dari segi gramatik, orang Indonesia ini yang bersepuluh ini sama dua orang Arab yang dari Yaman itu cukup bagus lah untuk dari segi itu. Kemudian dari ngomong aja. Oke. Jadi secara gramatik kita not bad ya, orang Indonesia ya. Secara gramatik kita ya mungkin kita kalah. Oke, dulu lulus Student College berapa lama Kak? Sama nilainya berapa Kak? Dulu Student College, jadi waktu masuk ke Halle itu imatrikulasi bulan Maret, lulus itu FSP itu bulan November, lulusnya itu bulan Desember, karena kan butuh administrasi dan segala macam, jadi ya sekitar 10 bulan, cuman kan ofisialnya setahun ya, 10 bulan. Durchschnittnote dulu itu 1. Ya. Slim banget sih Kak. Rata-ratanya 1 itu sempurna kalau misalkan nilai bahasa Jerman ini ya, di Jerman ya. Jadi FSP tadi itu ujian akhir Student College, Feststellungsprüfung, itulah yang setara dengan gimnasiumnya Jerman. Jadi kawan-kawan di sini kalau misalkan bilang kalau di Jerman itu harus Student College, sebenarnya nggak harus. Yang harus itu punya sesuatu yang setara gimnasium. Salah satunya itu Feststellungsprüfung. Benar ya Kak? Benar. Nggak harus kan kita Student College ya? Nggak harus. Contoh kalau misalnya di Indonesia kalian punya International Baccalaureate misalnya, itu juga bisa langsung daftar ke Uni tanpa harus masuk Student College. Cuman International Baccalaureate itu kan mesti kayak IB gitu kan, biasanya dia dalam genau nicht deutschsprachig, mesti bahasa Inggris segala macam. Dan di Student College ini kalian itu belajar dari basicnya gitu. Apa sih maksud, misalnya di biologi, apa sih Zellteilung itu apa sih, maksudnya bahasa Fachsprache yang kita itu dalam bahasa, kalau misalnya terjemahan langsung ke bahasa Jerman itu kedengarannya terlalu absurd gitu. Jadi kita tuh belajar di Fachsprache-nya waktu Student College. Ya, oke. Jadi secara teknis kita nggak wajib, tapi sangat disarankan untuk lewat Student College karena di situ banyak belajar dasar-dasar bahasa tekniknya lah, kayak bahasa fach spesifisnya. Karena
apa namanya, sebenarnya dari Grundwissennya, dari pengetahuannya kita yang dapat di SMA, waktu lo misalnya ikut apa ya sekarang namanya, ini bukan UMPTN, apa sih namanya, yang Eptanas gitu loh, ujian akhirnya sekolah gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita lulus dengan bagus, Grundwissen buat Studienkolleg itu kita udah ada gitu. Cuman kita harus mentranslate di pikiran kita dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman, dan itu yang kita butuhkan, dan itu yang diajarkan di Studienkolleg. Oke. Terus tadi rata-rata nilainya Raka itu satu koma sedikit lah, 1,1. 1,1 gitu, 1,0 gitu. Nah itu tuh kan hampir perfect. Bisa dipastikan saya ini sebagai saksi hidup dapat 1, itu nggak gampang. Dan itu rata-rata, berarti hampir di semua pelajaran 2 semester gitu. Jadi bisa dibayangkan untuk yang mau ambil kedokteran itu narasumber yang kita bawa ke sini ini bukan narasumber kacang-kacangan ya dokternya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau waktu Studienkolleg Kak, waktu Studienkolleg aja nih, mungkin terakhir tentang Studienkolleg. Itu yang paling susah itu apa sih? Yang maksudnya yang paling menantang, aduh nih, harusnya saya atau kebanyakan orang Indonesia tidak melakukan ini gitu, karena supaya memastikan jalan ini, karena yang dia lakukan itu supaya sesuai dengan jalan kelulusan di Jerman gitu. Kan faktanya nggak semuanya. Itu apa aja sih Kak? Suka dukanya atau tantangannya mungkin? Tantangannya adalah yang udah disinggung tadi, orang Indonesia itu suka bergerombol, ya. 10, 5 orang gitu. Rata-rata mereka ya kalau misalnya bergerombol itu, kalau misalnya mereka Untereinander itu apa? Sesama mereka itu ngomongnya bahasa Jerman, itu mungkin nggak akan terlalu bermasalah. Cuma rata-rata mereka bergaulnya ya pakai bahasa, bukannya nggak boleh ya. Maksudnya itulah yang dibilang kenapa Aussprache Indonesia itu nggak terlalu maju itu untuk Studienkolleg, karena ya mereka ngomongnya ya Indonesia lagi. Kalau misalnya saya gitu dibandingkan sama Putri gitu, dia gaulnya bukan sama orang Indonesia kan, dia gaulnya sama mahasiswa-mahasiswa yang lain di Bonn itu, di Studienkolleg pun waktu itu nggak ada orang Indonesia selain dia. Jadi ya dia Aussprache, dari segi Aussprache dibandingkan Putri, saya dibandingkan Putri itu jauh lebih bagus. Ya. Putri itu kawan seangkatan kita yang ngambil kedokteran juga, tapi Studienkollegnya di PON. Dan tadi Raka udah cerita, teman Indonesianya nggak ada di Studienkollegnya, sisanya teman Jermannya. Oke, mungkin yang di sini kalau ada pertanyaan yang khusus yang mau ngambil kedokteran gitu, bisa open mic aja kali ini, nggak terlalu open, kita cukup intensif, bisa bertanyanya di sini. Dan kalau bisa nanya yang teknis ya, jangan terlalu umum-umum banget, karena memang sengaja room ini dibuatnya cukup spesifik. Oke. Dulu pernah ini Kak, apa namanya, kerja sambil kuliah nggak sih waktu itu? Dulu pertama Kerja kali sambil kuliah, mungkin nggak gitu? ya gimana ya, pertanyaan mungkin atau enggak itu selalu dibalikan kepada diri sendiri, kita bisa nggak sih ngatur waktunya gitu. Pertama kali kerja tuh waktu bareng sama Yuda Kaput dulu. Pertama kali kerja. Pertama kali kerja adalah, jangan kaget, kuli bangunan. Kuli bangunan, 2 anak Indonesia ceking di bawah 60 kilo, ngangkat-ngangkat palang-palang pintu gitu. Jadi kalau kalian ke ini ke ke Berlin, ngelihat yang namanya Alexanderplatz, itu ada namanya mall namanya Alexa yang warnanya merah. Itu ada 2 anak Indonesia yang bantu membangun mall Alexa itu, ceking-ceking ngangkatin palang pintu. yang lain badannya keker-keker gitu kayak Aderai, ini 2 ceking gitu ngangkatin, yang lain tuh ngangkat palang pintu 1 orang sendiri dipanggul gitu, kita berdua gitu. Dulu itu waktu summer semester, dari semester 1 masuk ke semester 2 Studienkolleg, itu waktu itu gajinya juga beneran gaji apa ya, gaji buruh, 7 euro sejam. Terus kerja kedua itu waktu
masuk dari semester 1 masuk semester 2 di universitas itu mulai kerja di ini di sushi di restoran sushi Isin dulu. Kalau nggak tahu sekarang masih ada apa nggak di Berlin. Masih ada. Ya itu bertahan 3 semester sampai setengah dari semester 4. Habis itu kan harus masuk ini ya, harus persiapan praktikum, harus persiapan staff exam itu kayak ujian negara pertama. Jadi harus ya mau nggak mau harus berhenti lah. Gitu. Habis itu ya ada ini, ada yang tanya nih. Kon Kelvin Anala, halo, saya ingin tanya tentang multivergesi chirurgi. Yang mau multivergesi chirurgi ada basicnya di Indonesia apa? Basicnya basic Sanarts, dokter gigi, atau basicnya dokter? Kelvin open mic aja. Oh, dokter gigi deh. Oh, dokter gigi. Berarti kalau misalnya mau ngambil multivergesi chirurgi di sini mesti apa namanya? Mesti ngambil kuliah kedokteran lagi. Ini banyak banget yang nanya, langsung bentar ya, dijelasin dulu yang Kelvin ini. Jadi kalau misalnya di Indonesia udah dokter gigi, usahakan bisa dapetin aprobasi dokter gigi di Jerman. Nah, dengan aprobasi ini kalian bisa, aprobasi itu semacam apa ya di Indonesia? STR, surat tanda registrasi. Jadi kalau misalnya udah dapat aprobasinya, udah dapat STR di sini, apply buat ngambil kuliah kedokteran itu lebih bagus karena nggak mesti ngulang dari awal. Karena kalau mesti ngulang dari awal, kalian tuh harus ujian negara pertama, ujian negara kedua, ujian negara ketiga. Kalau misalnya udah aprobasi, cukup ngambil ujian negara kedua dan ketiga, dan rentang kuliahnya itu cuman jadi sekitar 3 tahun gitu. Itu hitungannya belum spesialis ya, Kak? Itu belum, kalau belum spesialis. Jadi spesialis itu, jadi untuk MKG, untuk multivergesi chirurgi itu pertama harus ada basic dokter gigi dan harus ada basic dokter pendidikan dokter gitu. Dan dengan basic ini kita bisa bisa sekalian. Jadi saya juga punya teman kebetulan juga sama lagi ngambil dengan ini yang sama, dengan basic yang sama, cuman dia pertama ngambil kedokteran dulu, sekarang ngambil lanjut kedokteran gigi sambil dia kerja di rumah sakit gitu. Sambil dia kerja di rumah sakit, dia nyelesain OP katalognya dia, dan kalau nggak salah itu dia itu karena di tahun keempat di kedokteran gigi, tahun besok dia sama saya ngambil spesialis buat multivergesi chirurgi. Oke, cukup jelas, Kelvin? Jawabannya? Maaf, tadi untuk setelah approbation dari dokter gigi dari di Indonesia, itu untuk medical degree-nya gimana ya? Jadi pertama untuk dapat aprobasi itu kan ada persyaratannya, harus ikut Gleichwertigkeitsprüfung. Untuk pertama itu. Terus habis itu punya Sprachnachweis berapa ya dia mintanya, berapa stunde. Entahlah, lupa, harus ngeliat lagi. Punya Sprachnachweis sama Sprachnachweis sertifikat untuk C1. Dengan itu kalian bisa daftar untuk Gleichwertigkeitsprüfung ini. Kalau kalian dapat Gleichwertigkeitsprüfung ini, kalian baru dapat aprobasi. Nah, dengan aprobasi ini kalian bisa kerja di Jerman sebagai dokter gitu. Nah, kalau misalnya mau masuk lanjutin ke multivergesi chirurgi, itu intinya dengan aprobasi ini kalian daftar lagi di universitas di Jerman yang punya kedokteran gigi, punya kampus kedokteran intinya, untuk daftar kuliah kedokteran ya, untuk ini ya, untuk Kelvin ini kan, Kelvin di Indonesia udah ini ya, udah dokter gigi ya. Dengan pendaftaran ini Kelvin nanti masuk masuk kuliah kedokteran tanpa harus mengulang
kuliah kedokteran dari awal. Karena kan kalau untuk mengulang kuliah kedokteran dari awal, kita harus masuk ke preklinik dulu. Preklinik tuh kayak belajar anatomi lagi, belajar biokemi lagi, belajar segala macam yang dasar-dasar anak kayak gitu ya, kayak fisiologi. Karena Kevin udah dokter, Kevin nggak perlu daftar dari awal lagi karena udah ada sertifikat aprobasinya ini sendiri. Gitu. Dengan itu berarti start exam pertama, ujian negara pertama itu nggak diperlukan lagi. Jadi Kelvin itu cukup masuk ke kliniknya aja. Gimana sih, misalnya belajar belajar chirurgi lagi, belajar inner medicine, belajar HNO, belajarnya per blok lah, biasa tergantung dari modul apa yang Kelvin punya atau modul apa yang universitas itu ambil, ya, yang ditawarkan. Nah, setelah lulus, Kelvin berarti nanti punya 2 aprobasi. Pertama, aprobasi dari dokter gigi yang dari Indonesia disetarakan ke Jerman, sama aprobasi dokter di Jerman. Nah, dengan itu, Kelvin bisa mengajukan ke Erste Kammer. Erste Kammer itu kayak macam ID ya di Indonesia, Erste Kammer di Jerman, untuk ambil Prüfung Mund-Kiefer-Geschichtschirurgie. Ya, buat jadi Facharzt Mund-Kiefer-Geschichtschirurgie. Gitu. Dengan ada persyaratan segala macam, itu tergantung Bundesländernya di mana ya, bisa di Berlin, di Bremen, atau di segala macam, tergantung di sana. Jadi ya harus dilihat persyaratannya sih. Itu jadi saya nggak bisa jelasin di situ. Berarti untuk ngambil medical degree setelah kita approbation dokter giginya cuma sekitar 3 tahun gitu ya? 3 atau 4 tahun. Kalau hitung termasuk hitung koas ya, praktis sesiar ya, tambahin 1 tahun di situ. Jadi 4 tahun. Oh, berarti 3-4 tahun itu kita harus masih kuliah, kemudian baru ada koasnya lagi gitu ya. Setelah itu baru ujian untuk approbation dokternya. Iya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, Kak. Lanjut, Kak. Tunggu, pertanyaannya ini banyak, jadi pilih-pilih yang relevan aja. Lalu ya. Oke. Dari waktu itu, Kak, 20 anak M-Kurs, berapa yang lanjut benar-benar medicine? Yang benar-benar medicine itu dari 10. Kita cuma bukan ber-20, kita 10. Yang beneran jadi dokter cuma 2. Saya sama Yuda Kaput. Yuda, kan Putri dia di Bonn. Putri di Bonn ya, yang di Halle itu cuma ada 10 ya. Jadi saya sama Yuda tuh dokter. Yuda itu internis di Gießen sekarang kalau nggak salah. Terus abis itu ada yang ngambil farmasi kayak Mutia. Terus sisanya nggak tahu juntrungannya kemana. Sisanya pulang ke Indonesia kalau nggak salah. Ya, jadi dari 10 tadi, 10 anak Indonesia yang benar-benar jadi dokter di Jerman, 2 saja. Oke, terus ada yang nanya, ini bagus nih pertanyaannya Brian, kendala bahasa waktu materi kuliah kedokteran, bagaimana cara menyikapinya? Jadi dulu itu kita di Charité Berlin itu kita Ausländer itu 30 orang ya. Kalau kita datang ke Vorlesung, ke apa ya Vorlesung itu bilangnya, ke apa sih Vorlesung itu? Kuliah yang disampaikan sama profesor atau sama dokternya itu. Beberapa Ausländer dia itu bawa video recorder. Jadi dia itu di rumah bakal dengerin lagi apa yang orang ini sebenarnya sampaikan di waktu dalam kuliah itu. Gitu. Saya pernah nyoba dulu, cuman gagal karena karena dari kualitas suara kan itu kan satu hall gede kan ya, kita kualitas suara jadi nggak terlalu bagus, apalagi kalau duduknya paling belakang gitu. Itu pernah dicoba cuman gagal. Berikutnya kalau misalnya emang beneran mau ininya bagus ya, cari pacar orang Jerman, Jack. Punya, Kak? Raka punya? Enggak.
Oke. Nilai untuk masuk ke kedokteran dari M-Course idealnya berapa tuh Kak? Idealnya? Idealnya 1. Enggak. Dua nggak dapat, dua nggak bisa ditawar dua. Enggak, gini. Jadi untuk masuk kuliah kedokteran itu kan kita nilainya itu ada Durchschnittnote dari FSP ya, sama Durchschnittnote dari nilai Indonesia, itu dijumlahkan, itu dibagi 2. Durchschnittnote dari nilai Indonesia dan nilai FSP itu harus berkitar antara 1 sampai 1,3. Ya. Durchschnittnote Orang dua-duanya. dari dua-duanya, dari Indonesia dan dari Jerman. Misalnya gini, Durchschnittnote di Indonesia itu 2 ya. Durchschnittnote di Jerman anggaplah 1 gitu. 1 tambah 2 bagi 2 itu 1,5. Itu jadi usahakan di Indonesia pun nilainya sebenarnya juga udah bagus gitu. Untuk supaya dapat tempat yang diinginkan gitu. Karena rata-rata konkurensi yang sekarang orang-orang Indonesia selama kalian melalui studi kulik itu bakal dengan konkurensi dengan Ausländer yang lain, bukan dengan mahasiswa Jerman. Kan mahasiswa Jerman kalian nggak akan kekejar nilainya. Oke. Terus Kak kalau mau banting setir dari M-Course mau ngambil ke teknik bisa nggak sih? Tergantung mau ngambilnya apa. Jadi ada beberapa jurusan, contohnya ada bioteknologi ya. Bioteknologi itu di TU Berlin dia ngambil itu dari T, ya. Cuman kalau misalnya kita ngelihat di Freiburg itu kota di bawah tuh di Baden-Württemberg, ya, itu dia ngambilnya dari M. Jadi kalau misalnya cuman permasalahannya misalnya skill-nya sama, tujuannya sama, mau masukin bioteknologi gitu, itu bisa dicari mau universitasnya apa pertama, terus dia persyaratannya apa, dia T atau M. Masalahnya kalau kita udah dari M gitu, terus tengah jalan kayaknya kedokteran bukan tipe saya deh, atau misalnya kedokteran kayaknya susah banget gitu, mau banting setir ke T, itu bisa aja, cuman usahakan itu udah dari paling telat itu waktu masuk semester 2. Paling telat masuk semester 2 karena di T-course itu nggak ada biologi, ya. Pertama nggak ada biologi, dia itu lebih ke fisik sama fisik mate, ya. Kadang-kadang dia itu juga membutuhkan informatik kan. Nggak tahu kalau misalnya di stukol yang lain ya, dia juga kadang-kadang ada informatik, ada nyelesain AutoCAD lah atau apa segala macam. Itu agak susah banting setirnya kalau nggak dari awal-awal. Jadi yang paling bagus adalah dari awal itu udah matang, itu mau masuk M atau enggak, karena jurusan dari M-Course itu gimana ya, untuk dari pertama universitas yang bukanya itu sedikit, yang kedua studien yang jadinya ntar kalian itu juga sedikit. Maksudnya contohnya kalau dari M-Course itu adalah pertama arts, dokter gigi, farmasi, terus abis itu Ernährungswissenschaft, terus abis itu bioteknologi, life science, Semi? itu. Semi bisa masuk situ. Semi kadang-kadang dia mintanya dari T. Contohnya ini, contohnya di FU Berlin dia masuknya T. Oke. Jadi pertama adalah kita tentukan mau masuk universitas mana, ya, mau masuk universitas mana dan persyaratan dia apa, dan dengan itu kita bisa ngelihat dia butuhnya M atau T. Cuman yang bagus adalah kita juga punya cadangan sih. Jadi nggak mentok itu doang gitu. Ada kalau misalnya ini nggak dapat masih ada spare-nya apa. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau audiologis pernah dengar nggak Kak? Audiologis itu yang buat Hörgerät itu ya, alat bantu dengar itu ya. Kalau di Jerman itu dia hitungannya bukan studium, dia hitungannya Ausbildung. Jadi di sini itu ada kayak sentrum, jadi kayak ada apa ya? Kayak center gitu, kayak center buat audiologi gitu. Dia itu buka Ausbildung. Ausbildung itu hitungannya apa ya?
di Indonesia itu diploma atau D3 lah gitu. Dengan itu dia bakal dididik untuk jadi audiologis. Oke, karena dia lebih banyak praktek sih kayak daripada teori ya. Karena mereka harus ngepasin ini, ngepasin alat bantu dengar. Terus habis itu harus ngerti atau fisik juga. Mereka juga belajar fisik dan segala macam. Cuman nggak seintensif kalau kayak misalnya kita belajar di kedokteran atau belajar di teknik. Oke, Kak, kalau misalkan dari SMK ada nggak sih yang masuk M-Course dulu? Nggak ada. SMK, farmasi, terus mau lanjut S1 kedokteran. SMK-nya apa di Indonesia? SMK pariwisata atau apa? Farmasi. SMK farmasi. Itu mesti ditanya ini deh, kalau pribadi saya nggak pernah ngeliat. Kalau pribadi saya nggak pernah ngeliat, mungkin ada aturannya segala macam karena SMK itu ininya beda sama SMA. Mungkin dia ada peraturan khusus baru di Indonesia atau misalnya perubahan nilai dari Indonesia ke Jerman, nggak tahu, jadi nggak bisa jawab. Maaf. Secara umum SMK nggak dianggap setara dengan SMA sih, kalau yang di Jerman belum dianggap setara kecuali yang SMK per tahun. Gitu. Jadi kalau mau ngambil mungkin bukan S1 tapi lebih ke Ausbildungnya mungkin audiologis. Terus ada yang nanya nih Kak, Uni di Jerman ada program PhD yang hanya 2 tahun untuk dokter yang udah spesialis dan belum magister. Namanya Dr. Arbeit, bener nggak tuh Kak? Enggak, berarti jadi, hoax. Ada yang namanya Dr. Arbeit, ada yang namanya Dr. Arbeit. Dr. Arbeit itu adalah setara S3 PhD ya. Itu setelah ngambil setelah ngajar, setelah bikin paper, setelah ngajuin PhD tesis dan defense, itu gelarnya nanti profesor ya. Itu Dr. Arbeit. Beda ya. Terus ada Dr. Arbeit. Dr. Arbeit itu adalah skripsi. Gelarnya itu di dokter cuman med. Itu rata-rata mereka minta ngambil ulang semester. Jadi kalian mesti libur 1, 2, 3 semester buat nyelesain itu ya. Kalau misalnya selesai ya kalian disematkan titelnya dokter med gitu. Kalau jadi semacam karya tulis ya Kak? Gimana? Semacam karya tulis. Semacam karya tulis dan itu sifatnya adalah aksesoris. Sampai sekarang saya masih belum lihat ini apa perbedaannya yang punya med atau enggak, apa dari segi kompetensi mereka dan dari segi gaji mereka. Oke, kemarin ada yang nanya ini juga Kak. Kalau di Indonesia kan mayat itu bayar ya buat bongkar-bongkar mayat itu ya, beli mayat lah ya. Kalau di Jerman gimana tuh Kak? Kalau di Jerman kita kan ada ikut anatomi course, ada prep course namanya. Itu mayat itu dia sifatnya donasi. Jadi ada orang yang meninggal gitu di rumah sakit ditanya, bukan mayat yang ditanya ya, yang sebelum ini ada ahli waris atau dia punya testamen gitu, dia bilang tubuh saya bisa digunakan sebagai sarana praktek kedokteran. Jadi bakal diawetkan. Satu mayat itu kita 8. Jadi satu mayat untuk 8 orang waktu itu. Kita nggak perlu bayar. Itu udah disediakan dari kampus. Oke. Berarti nggak bayar ya. Oke Kak. Terus kalau lulus STK nilainya kurang, pengen ngambil tes AS. AS itu apa? Tes AS itu. Tes AS itu apa ya? Itu kayak kemampuan apa ya, kayak misalkan kayak semacam kombinasi pengetahuan umum, lo nggak ikut itu dulu ya? Tes AS? Enggak. Oke, berarti sulit untuk dijawab, nanti bisa ya. juga tentang si tes AS ini. Terus pertanyaan yang ada hubungannya lagi, bedanya sekolah kedokteran di Jerman sama Indonesia, bisa nggak Kak? Kalau dari apa ya? Kalau dari kurikulum mungkin udah jauh beda ya, karena di Jerman ini waktu saya kuliah itu udah ada tiga kurikulum. Jadi waktu zaman saya itu ada yang namanya Regelstudiengang ya. 2 tahun di bawah saya ada namanya Reformstudiengang ya. Terus kurs 2 tahun sebelum lulus itu
atau waktu koas kalau nggak salah itu ada yang namanya model Studiengang. Dan itu tergantung dapatnya kalian universitas apa dan kurikulumnya apa yang dia lagi angebut itu yang bakal kalian pelajarin. Kalau di Indonesia yang dengar-dengar sih, karena saya juga nggak kuliah di Indonesia, dengar-dengar itu dia itu lebih mendekati ke model Studiengang. Jadi intinya mereka itu bahasnya per case. Jadi kepala dibahas semuanya dari segi neurologi, neurochirurgi, terus habis itu HNO, Augenheilkunde. HNO itu THT, Augenheilkunde itu dokter mata. Terus habis itu Mundkiefergeschirurgie contohnya. Terus masuk lagi ke bawah bagian duskop itu berarti kan ada toraks chirurgi, ada pulmonologi itu dokter paru. Terus habis itu ada hertz, so kardiologi, inner medicine intinya ya. Masuk ke bawah lagi ada gastroenterologi, ada bedah digestif, terus ada ginekologi di situ, ada nefrologi, ada jadi mereka itu bahasnya per case badan lah gitu. Itu tipikal di model Studiengang. Kalau waktu saya di Regel Studiengang itu dia bahasnya per mata kuliah. Jadi mata kuliahnya itu nggak ada nyambung waktu di inner medicine lagi ngebahas misalnya leukemi di bedahnya tuh udah bedah apa namanya gale bedah empedu. Terus habis itu udah ada ginekologi, udah ada farmakologi. Jadi dia biasanya nggak terpadu terus Regel Studiengang. Oke, semoga bisa menjawab. Lalu ada yang ini Kak, dia mau jadi dokter tapi lewat Ausbildung dulu karena nilainya kurang. Bisa cerita sedikit Kak? Bisa ada masukan? Iya. Di Jerman sayangnya jadi gini. Dulu sebelum tahun 2017 di Jerman itu ada yang namanya Wartesemester. Jadi kalau misalnya nilai kalian kurang, misalnya nilai kalian itu 2,1, 2,2 gitu. Kemungkinan kalian buat dapat Studienplatz di Jerman itu sangat kecil. Dan itu juga berlaku untuk orang Jerman. Untuk mengatasi itu, mereka rata-rata ngambil Wartesemester. Di Wartesemester itu mereka ada yang ikut ikut Ausbildung buat Rettungsdienst, buat paramedik ya. Ada yang ikut sekolah keperawatan ya untuk jadi perawat. Ada yang Ausbildung buat OTA itu Operation Technique System. Jadi yang mengasistensi di meja operasi. Ada yang Ausbildung buat MTA. MTA itu Medical Technique Assistant, jadi misalnya untuk bantuin ronsen, untuk membantuin teknik-teknik kedokteran, dan itu rata-rata mereka ngambilnya itu tergantung nilai mereka itu beberapa tahun. Kalau saya yang punya teman itu dia nilainya itu 2,3 orang Jerman, 2,3 dia mau masuk kedokteran. Dia lulus itu bareng sama saya, lulus SMA itu 2006. Dia itu ngambil pertama karena nilainya 2,3 nilai abiturnya 2,3 ya. Dia pertama ngambil kuliah Pflege 3 tahun ya. Terus habis itu dia ambil Spezialisierung Pflege buat intensive medicine 2 tahun ya. Terus habis itu dia kerja sebagai intensive medicine Pfleger. Jadi intensif itu jadi sebagai perawat di ICU itu 3 tahun. Dan dia menghabiskan waktu total 10 tahun buat mengausgleich untuk menyamakan nilai dia dari 2,3 jadi 1,1 kalau nggak salah di waktu semesternya dia. Cakep. Oke, mungkin tapi itu sebelum tahun 2017 ya. Habis tahun 2017 di Jerman udah sayangnya udah nggak ada Wartesemester lagi. Buat kedokteran. Okay. Mungkin tambahin sedikit, mungkin yang SMK itu yang tadi mengambil Ausbildung nih Hana, bisa jadi dengan lulus Ausbildung itu Hana udah punya yang namanya Hochschulzugangsberechtigung. Nah setelah itu baru ngelamar apakah nilai SMK-nya bisa dipakai atau nilai Ausbildungnya
mungkin bisa ditanyakan secara langsung ke sana atau dengan Ke, konsultasi ke siapa. benar. Tapi Hosul Jugang Tigungnya masuk. Apakah lulus atau enggak harus dikonsultasikan secara detail ya. Mm, mm. Oke, Maaf, ini apa Kak? Ada tambahan? ya maaf saya nggak bisa jawab karena itu urusannya udah administratif jadi. Hmm. Oke Kak, kalau apakah peluangnya besar jika sudah dapat Bros Erlaunis tapi tidak mengambil hospitasi untuk dapat diterima asisten arts di rumah sakit? Iya. Jadi untuk dapat Berlus Erlaubnis itu sebenarnya gampang. Berlus Erlaubnis itu tuh intinya itu adalah ya izin kerja doang gitu. Masalahnya untuk jadi dokter kita tuh nggak bisa selamanya bergantung di izin kerja, nggak bisa selamanya bergantung ke Berlus Erlaubnis. Ketika kalian mendapatkan Berlus Erlaubnis, kalian itu punya waktu 2 tahun untuk dapetin aprobasi. Di luar 2 tahun ini, kalau misalnya waktunya molor gitu, terus selama dalam jangka waktu 2 tahun ini nggak dapat aprobasi, kalian harus keluar dari Beruf Erlaubnis ini, kalian harus ngambil aprobasi, belajar kah, ngambil Sprachkurs lah segala macam untuk dapetin Gleichwertigkeitsprüfung, dan dengan Gleichwertigkeitsprüfung ini dapetin aprobasi. Waktunya tuh 2 tahun ya. Hospitasi itu hitungannya adalah magang, jadi dia nggak dibayar ya. Itu bisa ya, cuman sayangnya hospitasi pun juga terbatas. Rata-rata yang mau ngambil hospitasi itu sekitar 6 bulan, di atas 6 bulan, karena bayangin gini, kalian hidup di Jerman, kalian butuh makan, kalian butuh tempat tinggal, kalian mesti bayar asuransi segala macam ya. Kalian kerja 8 jam minimal ya, cuman kalian nggak dibayar. Dan kalian pun harus ikut Sprachkurs setelah hospitasi itu. Jadi hospitasi bisa, cuman saya bilangnya mendingan dapat dari Berlus Erlaubnis itu dulu. Dan Berlus Erlaubnis biasanya mereka udah minta Sprachkursnya udah apa sih, apakah udah kompetensi bisa bahasa Jerman atau enggak. Karena rata-rata kita kan harus ngomong sama pasien ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan kedokteran dan belum terbaca bisa disundul lagi ya, karena chat ininya banyak udah kekubur. Tapi ini kita ini dulu apa tema tentang yang sangat detail tentang teknik kedokteran ini bikin kepala berat. Coba kita agak keluar dari tema ini. Gajinya berapa Kak kalau jadi dokter di Jerman itu Kak? Gaji dokter di Jerman tergantung tarif kontraknya apa. Jadi tergantung kontraknya apa. Di Jerman itu ada, untuk dokter itu ada 2 tipe tarif. Pertama adalah tarif Vertrag Ärzte dari Marburger Bund, sama Haus tarif tergantung dari rumah sakitnya. Kebetulan saya di Gesundheitsnot di Klinikum Bremen Mitte itu tarif Vertrag Ärzte untuk Berufseinsteiger, jadi yang baru pertama kali masuk itu bruto itu 4.100. 41, oke. Ntar nggak usah dihitung netonya dikira-kira aja berapa persen ya? 60% lah ya kayak. Netonya tuh sekitar jadi 2.300 2.500. Oke. Itu untuk Einstick. Kalau udah spesialis kan? Jadi di dokter itu per tahun dia itu naik sekitar 200 euro per tahun. Naik 200 euro sampai 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun tambahin 1.000 lah. Jadi brutonya itu 5.100. Ini belum hitung ini ya, belum hitung piket dan belum hitung Rufbereitschaft, jadi belum hitung jaga panggil. Kalau misalnya dari Grundgehalt aja itu betul sekitar 5.100. Dan setelah 5 tahun itu gaji itu bakal mentok. Sampai kalian Facharzt. Nah setelah Facharzt, jadi misalnya tahun ke-5, tahun ke-6, itu gaji itu Grundgehalt masih 5.100. Setelah kalian Facharzt Prüfung fertig, terus habis itu jadi Facharzt, jadi dokter spesialis, itu gaji itu bakal ditambah 1.500 bruto. Jadi 5.100 tambah 1.500 itu sekitar 6.600-an. So, ungefähr ya. Cukup lah Kak ya. Cukup lah. Ya, oke.
Oke, spesialis udah, gaji udah, apalagi nih? Apalagi Kak yang seru-seru nih Kak, yang perlu diketahui. Tinggal 10 menit lagi nih soalnya. Sambil saya baca pertanyaan yang kelewat. Tips and trick gitu Kak, untuk yang benar-benar misalkan mau ke Jerman dan dia itu cita-citanya tuh saat ini masih pengen jadi dokter gitu. Hmm, Apa sih yang benar-benar harus disiapkan atau dimiliki? Gimana mental, Kak? men. Mental. Cari teman yang benar, siapin mental. Karena di sini rata-rata kalau dilihat ya, kalau dari chat ini rata-rata adalah yang sekarang baru lulus SMA ya. Yang saya tipikal lihat orang-orang lulus SMA adalah ketika mereka pertama kali lepas dari pantauan orang tua. Di sini itu pilihannya tuh pelariannya tuh ada banyak, ada yang lari ke ngobat lah, lari ke agama, lari ke main, lari ke minuman keras. Itu semuanya itu bakal tergantung dari lingkungan dan teman-teman kalian sendiri. Itu kalian tuh pertama siapin mental ya, karena di sini pergaulannya itu nggak kayak di Indonesia. Kedua, gagal itu udah biasa di sini. Saya ingat dulu di Indonesia satu-satunya mata pelajaran yang pernah head itu PPKN. Selain itu nggak pernah ada yang nggak pernah ada pelajaran yang head ya. Di sini waktu apa namanya dengan bangga-bangganya biologi Ains, chemi Ains, biokimia semester 2 nggak lulus. Itu pertama kalinya tuh apa ya bilangnya ya, percaya diri hancur ya. Itu pertama kalinya, aduh ini kedokteran ini bakal selesai nggak sih, karena biochemi semester 2 itu nggak lulus ya. Terus ketiga, belajarin yang benar gimana ya biochemi, karena kan kita harus ini ya, kita basicnya udah ada, cuman aplikasi di bahasa Jermannya kita kurang. Jadi pertama pergaulan, kedua bahasa, ketiga biasakan gagal itu adalah suatu hal yang lumrah. Yang bagus untuk kalian, kalau kalian bisa bangkit lagi, ya itu yang jadi pelajaran bagus buat kalian. Di sini gengsi, kalian nggak bisa hidup dengan gengsi di sini. Oke, oke Kak. Ini masih ada 2 pertanyaan yang sepertinya cukup relevan. Dulu setelah lulus M-Kurs, einfach tinggal bewerben ngelamar ke kampus atau gimana Kak kalau kedokteran itu Kak? Kedokteran, jadi tipikalnya itu sama ya, lamarannya itu kayak di T-Kurs, kayak W-Kurs, kayak G-Kurs itu selalu pertama ngelihat dari NC, apa maksudnya, apakah universitas itu butuh NC atau enggak. Terus kalau nggak salah mulai tahun kapan ya itu kan ada ASIS ya, Uni ASIS sekarang namanya itu lewat Uni ASIS. Jadi kita kirim beberben lewat Uni ASIS ke universitas-universitas yang kita mau, dan Uni ASIS itu yang bakal lanjutkan lamaran kita ke universitas tersebut. Dan biasanya itu ada tanggal tenggat waktunya ya. Kalau untuk summer semester, kalau nggak salah, itu dari awal Januari, kalau nggak salah nih ya, awal Januari, dan untuk winter semester itu awal Juni gitu. Jadi usahakan semua persyaratannya itu sebelum di tanggal-tanggal tersebut itu udah selesai semuanya, udah ada nilai Zeugnisnya dari FSP, maksud dari student college-nya, udah ada nilai dari Indonesia yang ditranslate, udah ada udah dapat persyaratan yang lainnya yang diperlukan, kayak misalnya motivation schreiben, Lebenslauf, foto yang paling baru, paling ganteng lah, ya kayak gitu. Oke Kak, terakhir ini tentang ujian negara Kak, ujian negara. Apakah itu masih 3 kali? Terus berapa kali kesempatan berapa kali gagal tiap kesempatannya? Pertanyaan sangat bagus. Kesempatan gagal di Jerman itu cuma 3. Ya.
Jadi pertama ujian negara pertama 3 kali gagal, ujian negara kedua 3 kali gagal, ujian negara ketiga 3 kali gagal. Orang Indonesia itu sangat rentan di ujian negara pertama. Jadi ujian dari masuk preklinik ke klinik, porklinik ke klinik ya. Di situ di preklinik tuh belajarnya kayak anatomi, biokemi, psikologi, terus biologi, genetik, fisik, terus segala pelajaran dasar. Saya punya kakak kelas yang beda 1 atau 2 tahun gitu, 1 atau 2 tahun di atas saya. Dia itu ngambil attestat exam itu fisikum itu 3 tahun di bawah saya, padahal dia 2 tahun lebih awal masuk kedokteran daripada saya. Ya, karena pertama itu bukan nilainya nggak cukup, cuman karena dia nggak pede. Pertama itu, kedua dia udah gagal 2 kali. Kalau gagal 3 kali biasanya ya udah medicine ausgeschlossen gitu. Ya itu. Dia lulus, dia udah. Ya, oke. Dia lulus, akhirnya lulus gitu. Dia lulus itu 3 tahun setelah saya lulus. Jadi kedokteran berapa ya total? 12 tahun. Oke. Mungkin ada lagi satu pertanyaan terakhir. Kalau mau open mic silakan. Dari Ibu Vivi mungkin yang belum terjawab. Kita hitung sampai 3. Kalau nggak ada kita sudahi. 1, 2, oke. Ya Kak, oke Kak. Thank you banget atas kesempatannya. Keren banget. Masukan, informasi dan tips and trick dari seorang dokter Aka ini. Bisa saya pastikan ini dokternya bukan dokter kaleng-kaleng, serius dokternya, lulus di Jerman. Saya menjadi saksi perubahan Raka dari dari awal kita sama-sama lucu sampai sama-sama lulus. Insya Allah bisa ditanyain lah kalau misalkan memang kalian benar-benar mau ngambil kedokteran, jangan setengah-setengah. Dan persiapkan sedini mungkin, mungkin sebagian masih di Indonesia, disiapkan dari sekarang. Semoga dalam waktu berapa ya, 8-9 tahun lagi yang ada di sini tuh bisa lulus kedokteran mungkin kalau ambil kedokteran ya. Ya. Oke Kak, mungkin ada last words untuk kawan-kawan di sini. Last word. Ya. Bahasa Jermannya benerin. Bener deh. Kalau yang mau masuk kedokteran itu bahasa Jerman itu udah karena kita banyakkan ini ya, kontak dengan pasien, kecuali kalau kalian mau ngambil radiologi gitu. Udah jelas kalau kalian banyak kontak sama pasien, dan itu yang butuh site paling banyak, karena kalian harus ngomong, kalian harus bisa mentranslate dari Fachsprache, jadi bahasa kedokteran ke bahasa orang ini sendiri. Kayak orang itu nggak bakal ngerti apa sih pneumonia itu apa sih. Orang taunya kalau Indonesia itu radang paru-paru, nah itu kan tahu kan, kayak gitu. Oke Kak, sekali lagi terima kasih atas waktunya Kak, atas sharing. Sama-sama. Kita keep kontak terus. Thank you yang udah hadir di sini meluangkan waktu. Semoga informasinya berguna dan bisa dijadikan motivasi tambahan untuk yang mau ke Jerman, khususnya mau ambil kedokteran. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa 2 minggu lagi di GP Talks berikutnya dengan narasumber yang bukan kaleng-kaleng juga. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak. Sama-sama.